Awalnya aku pikir itu cuma keramik retak biasa. Tapi begitu potongan tulang mencuat dari tanah aku langsung muntah. Kami tidak sedang merenovasi rumah. Kami baru saja membongkar masa lalu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. 12 Juni 2025 pukul 10 pagi Bekasi, Jakarta Timur. Sinar matahari menyorot lurus ke lantai kamar mandi belakang tempat seorang tukang bernama Pak Darto sedang membongkar ubin yang pecah. Rumah tipe kecil ini baru saja dibeli pasangan muda bernama Andre Hartanto dan istrinya Laras Putri belum genap 4 bulan. Mereka tinggal di situ. Rumah yang dulunya dimiliki oleh seorang nenek tua bernama Mbah Juminten yang menurut agen properti telah meninggal dunia 2 tahun lalu karena stroke. Andre memutuskan memperbaiki lantai kamar mandi yang terlihat lembab dan retak. Tapi yang mereka temukan bukan sekadar keramik rusak. Saat lapisan semen bawah lantai mulai dihancurkan, sepotong benda putih panjang muncul dan bentuknya terlalu halus untuk jadi kayu. Pak Darto menyentuhnya dengan ujung linggis dan saat dikeruk semua yang ada di sana dia membeku. Itu tulang manusia. Bau menyengat langsung menyeruak begitu lubang diperlebar. Campuran antara tanah lembab, daging membusuk dan zat kimia busuk yang membuat kepala pusing. Andre mundur beberapa langkah dan langsung muntah. Laras yang berdiri di depan pintu menjerit dan menjatuhkan ponselnya. Pak Darto dengan wajah pucat dan tangan gemetar berkata, "Pelan, Pak. Ini bukan keramik rusak biasa. Ini kuburan." Andre langsung menelepon 110. Dalam 25 menit, petugas dari Polsek Bekasi Timur tiba bersama tim forensik lokal. Garis polisi dipasang. Para tetangga berkerumun di ujung gang 27 berbisik-bisik dan merekam dengan ponsel. Dari dalam lubang tim forensik perlahan mengangkat potongan demi potongan tulang. Beberapa sudah terpisah, ada juga bagian tengkorak yang masih utuh sebagian. Tapi yang paling mengejutkan, mereka menemukan pecahan gelang perak dan sisa kain rendah wanita yang masih menempel di serpihan tulang. Petugas mencatat ciri-ciri awal. Jenis kelamin kemungkinan besar perempuan. Usia diperkirakan 20-30 tahun. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 tahun lalu. Luka di bagian tengkorak belakang retakan akibat pukulan benda tumpul. Ini bukan kematian alami, ini pembunuhan. Kapten Jaka Prasetya, salah satu penyidik senior dari Ditkrimum Polda Metro Jaya, ditunjuk memimpin investigasi karena temuan mayat di rumah warga bisa terkait dengan kasus orang hilang lama. Ia dikenal teliti, tenang, dan tidak mudah termakan alibi palsu. Dalam konferensi pers sore hari, Kapten Jaka menyatakan, ini adalah TKP aktif, korban kemungkinan besar tidak meninggal di tempat lain. Kita akan buka kembali seluruh catatan kepemilikan rumah dan laporan orang hilang selama 10 tahun terakhir. Tim langsung membentuk 3 subunit. Tim identifikasi korban, mengecek DNA dan membandingkan dengan laporan orang hilang. Tim property and riwayat pemilik rumah, menelusuri semua pemilik penyewa atau pengontrak. Tim analisis forensik struktur, menyelidiki apakah lantai sengaja dibangun ulang untuk menyembunyikan mayat. Menurut data dari kelurahan, rumah tersebut sebelumnya dimiliki oleh Sri Juminten, seorang wanita lansia yang meninggal tahun 2023 di Panti Freda dan sebelum itu tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2007. Namun satu hal yang mencurigakan, dalam data kependudukan tahun 2014 tercatat satu nama tambahan yang tinggal di rumah itu sebagai anggota keluarga, sementara Mayasari perempuan usia 24 tahun. Setelah tahun 2015, nama Mayasari tidak pernah tercatat lagi di sistem kependudukan, tidak ada laporan pindah menikah atau bahkan meninggal, dan anehnya tidak pernah ada laporan orang hilang atas nama itu. Kapten Jaka mengernyit melihat catatan itu. Siapa Mayasari? Dan kenapa tidak ada satu orang pun yang mencarinya? Dia tinggal di rumah itu lalu hilang. Tidak ada catatan, tidak ada laporan, seolah dia tidak pernah ada. Tapi tulangnya kini ditemukan tepat di bawah kaki kita. Pertanyaannya, siapa yang menghapus jejaknya? Tim kedua yang bertugas menyelidiki riwayat properti langsung menyisir data dari kantor kelurahan, notaris, dan arsip kepemilikan rumah. Rumah Gang 27 tercatat dibeli oleh Sri Juminten pada tahun 2007 secara tunai dari seorang pensiunan guru yang pindah ke Jawa Tengah. Pada tahun 2013, nama Mayasari pertama kali muncul dalam daftar domisili rumah itu sebagai keponakan dari pemilik rumah. Namun sejak 2015, namanya menghilang total. Tidak ada surat pindah, tidak ada laporan kematian, tidak juga ditemukan jejak di rumah sakit, kantor kecamatan, atau sekolah. Kapten Jaka berkata dalam rapat internal, orang bisa hilang secara fisik, tapi dokumen tidak semudah itu menghilang. Kalau semua jejak Mayasari bisa lenyap, maka pasti ada yang sengaja menghapus. Tim mendatangi Panti Freda tempat Sri Juminten menghabiskan tahun terakhir hidupnya. Beberapa pengurus mengingat sosok wanita tua yang pendiam, tapi sesekali mengigau tentang perempuan muda yang pergi tanpa pamit. Seorang perawat, Bu Lisa, berkata,
Saya ingat beliau pernah bilang begini, dia marah waktu itu, terus hilang. Tapi bukan saya yang usir, saya nggak pernah maksud, dia anak baik. Tim juga menemukan sebuah kotak logam kecil di laci pribadi Sri Juminten berisi sebuah foto usang dua perempuan di dapur rumah, potongan gelang perak, sebuah buku kecil catatan harian. Dalam satu halaman tertulis, kalau suatu hari ada yang temukan ini, aku mohon maaf, aku tak tahu cara melindungi dia. Sementara itu, tim 1 bekerja sama dengan ahli forensik untuk membentuk sketsa wajah korban berdasarkan struktur tengkorak. Hasil sketsa menunjukkan wajah perempuan muda rambut panjang rahang kecil dan hidung mancung. Foto tersebut dibandingkan dengan arsip sekolah tahun 2012 dan akun media sosial lawas. Hasilnya mengejutkan, wajah dalam sketsa mirip dengan profil lama Facebook seorang perempuan bernama Maya Sari, mahasiswa seni tahun ketiga di sebuah universitas swasta di Jakarta. Akun Facebooknya berhenti aktif sejak Februari 2016. Pihak kampus menyatakan Maya mengajukan cuti akademik tapi tidak pernah kembali. Mereka mengira dia pindah atau menikah. DNA korban lalu dicocokkan dengan sampel rambut yang ditemukan di sisir dalam kotak milik Sri Juminten. Dan hasilnya 99,3% cocok. Korban di bawah lantai adalah Maya Sari. Pertanyaan besar mengganggu semua penyidik. Kenapa tidak ada yang melaporkan Maya hilang? Tidak ada keluarga kandung yang mengadu. Tidak ada teman kampus yang bertanya. Tidak ada laporan kehilangan dari Sri Juminten, meski mereka tinggal serumah. Letnan Sandi, salah satu penyidik muda, berkata pelan. Mungkin dia memang hidup dalam bayang-bayang, tanpa orang tua, tanpa dokumen kuat. Dan ketika dia hilang, dunia tidak merasa kehilangannya. Kapten Jaka hanya menatap sepi ke layar foto korban. Tim digital forensik mencoba menelusuri riwayat komunikasi Maya. Nomor ponsel terakhirnya sudah tidak aktif sejak Maret 2015. Namun dengan teknik pemulihan data, mereka berhasil mengakses sebagian pesan dari cloud backup lama. Ada một tình hình cuối cùng George Gui vào ngày 28 tháng 2 năm 2015 cho một số lạ. Aku sudah kumpulkan semua buktinya. Kalau nanti aku nggak sempat cerita, semuanya ada di buku sketsa merah, di balik lemari dapur. Perintah dikeluarkan bongkar seluruh dapur rumah lama. Sore hari tim teknis kembali ke lokasi TKP dan membongkar bagian belakang lemari dapur tua yang menempel di dinding. Di dalam rongga kayu berdebu, mereka menemukan satu buku gambar lusuh tertutup plastik. Di halaman pertama tertulis, mereka pikir aku lemah, tapi aku tahu, rumah ini dibeli dengan uang kotor. Aku akan bongkar semuanya. Kalau aku mati itu artinya aku terlalu dekat dengan kebenaran. Kapten Jaka menutup buku itu dengan pelan. Kita tidak sedang menyelidiki pembunuhan biasa. Kita sedang membuka pintu ke dalam rahasia yang jauh lebih gelap. Orang-orang bilang rumah menyimpan kenangan, tapi rumah ini menyimpan kebusukan yang disengaja. Dan dapurnya adalah panggung tempat sebuah rahasia nyaris menguap selamanya. Buku sketsa yang ditemukan di balik lemari dapur ternyata bukan sekadar kumpulan gambar. Setiap halaman adalah catatan investigasi pribadi milik Maya Sari. Dia menuliskan sketsa wajah beberapa orang yang sering datang ke rumah. Catatan jadwal, tanggal, waktu, dan plat nomor mobil. Sketsa layout rumah termasuk bagian lantai belakang yang dibangun ulang. Nama perusahaan PT, Langit Karya Abadi. Tanda panah merah mengarah ke catatan. Transfer dana besar atas nama fiktif, Sri hanya dipakai. Tim penyidik langsung mengirimkan buku itu ke analis keuangan dan bagian kriminal ekonomi Polda. Beberapa jam kemudian, hasil awal muncul. PT Langit Karya Abadi adalah perusahaan konstruksi kecil yang sudah tutup tahun 2016, tapi pernah terlibat dalam kasus penggelapan pajak dan pernah diperiksa karena pembelian properti atas nama pinjaman fiktif. Rumah Gang 27, tempat Maya tinggal, terdaftar atas nama Sri Juminten, tapi uang pembelian tidak berasal dari rekeningnya. Uang tersebut ditelusuri berasal dari rekening perusahaan, bayangan ditransfer melalui 3 pihak perantara. Tim investigasi yakin rumah itu adalah Salamot Mat Shich Trong Chuoi Rua Tien Tong Kua Bat Jong San. Kapten Jaka Gonye Vauban. Jadi Maya tahu, dan dia ingin membongkar. Tapi dia sendirian. Penyidik kemudian menelusuri apakah ada kamera keamanan lama di sekitar rumah atau milik warga sekitar. Seorang tetangga tua, Pak Bagus, mengatakan bahwa anaknya dulu pernah pasang CCTV di depan rumah sejak 2014. Waktu itu banyak maling motor, jadi anak saya pasang CCTV, tapi nggak pernah dipakai lagi. Harddisk dari CCTV itu sudah lama dilepas dan disimpan di lemari. Untungnya data tahun 2015 masih bisa dipulihkan. Dalam rekaman malam 12 Maret 2015 pukul 23.12 terlihat, Maya berdiri di depan pintu dapur seperti menunggu seseorang. Seorang pria berjaket gelap datang dari gang belakang mengetuk pelan. Maya membuka pintu, mereka berbicara singkat. Lalu, kamera tiba-tiba mati selama 15 menit.
Ketika menyala lagi lampu dapur padam dan Maya tidak terlihat keluar lagi. Pihak forensik mencatat wajah pria itu buram, tapi tubuhnya ramping tinggi dan memakai jam tangan besar di tangan kiri. Dari backup pesan Maya nomor terakhir yang ia hubungi diselidiki lebih lanjut. Nomor itu terdaftar atas nama Fikri Ramadan, namun data KTP tidak valid. Nomor tersebut masih aktif hingga akhir 2022 dan terakhir diketahui mengakses lokasi dekat daerah Tambun Selatan. Tim kemudian menyisir daftar kontak di SIM card bekas Maya dan menemukan satu nama disimpan sebagai Bang Fik Gudang Belakang. Letnan Sandi berkata, kalau dia disimpan sebagai gudang belakang, bisa jadi orang ini sering bertemu diam-diam di luar jalur keluarga. Penyelidikan ke kampus Maya menemukan manajer IT lama Fikri Ramadan pernah bekerja paruh waktu di Departemen Teknis kampus. Ia keluar mendadak awal 2015 tanpa alasan jelas, tidak ada alamat tetap, tidak terdata di sistem pajak sejak 2016. Kapten Jaka, Maya pernah belajar desain interior. Dia pasti tahu struktur rumah. Kalau dia menggambar ulang denah rumah dan menandai bagian dapur, artinya dia sadar sesuatu sudah diubah. Tim teknis kembali ke TKP dengan alat deteksi struktur bawah tanah. Mereka menemukan fondasi kamar mandi berbeda dari struktur rumah utama. Lantai bawah lebih baru, semen berbeda warna. Ada jejak campuran kapur, plus pasir khusus biasanya dipakai untuk menahan bau kuat. Salah satu tukang bangunan lokal mengatakan, saya dulu sempat disuruh benerin kamar mandi itu, tapi pas saya datang udah dibangun setengah. Yang nyuruh bukan Bu Juminten, tapi pemuda namanya Fikri. Ketika membongkar bagian belakang dapur, tim teknis menemukan rongga kecil di bawah lantai, ruang berukuran 1,5 x 1,5 meter, ditutup rapat dan dilapisi pelat logam tipis. Di dalamnya ditemukan sisa pakaian wanita, satu sandal dan coretan di dinding bata. Aku tidak diam, aku tahu siapa kalian. Kapten Jaka berdiri diam cukup lama di depan tembok itu lalu berkata pelan. Dia berusaha melawan, bahkan ketika tahu dia tidak akan keluar dari sini. Sinar lampu kuning menyinari ruang interogasi kecil di Polda Metro Jaya. Di atas meja terhampar 2 lembar foto, satu sketsa wajah pria bertubuh kurus dengan jaket gelap dari rekaman CCTV lama, dan satu lagi pas foto dari kartu pegawai kampus swasta tahun 2014. Nama yang tertera Fikri Ramadan. Penyidik menyamakan wajah itu dengan hasil pemetaan biometrik dari video lama. Kecocokan mencapai 89%. Namun ketika petugas mencoba melacak keberadaan Fikri melalui data sipil NPWP maupun jejak perbankan, semua mengarah pada satu fakta mengejutkan: tidak ada catatan resmi tentang Fikri Ramadan setelah tahun 2016. Ia menghilang dari sistem. Pihak universitas menyatakan bahwa Fikri hanya bekerja lepas di bagian laboratorium desain dan berhenti secara mendadak. Tidak ada pemberitahuan, tidak mengurus administrasi, bahkan gaji terakhir pun tidak pernah diambil. Kapten Jaka menatap kosong ke layar laptop. Orang ini sudah bersiap menghilang dari awal, tapi Maya sempat lebih dulu tahu sesuatu, dan itu yang membunuhnya. Sementara itu, tim kriminal ekonomi mendalami nama perusahaan yang tertulis dalam buku sketsa merah milik Maya, PT Langit Karya Abadi. Perusahaan tersebut ternyata sempat menerima suntikan dana ratusan juta rupiah dari rekening atas nama perorangan FR, dengan nomor rekening yang telah ditutup tahun 2015. Uang itu kemudian dialirkan ke 2 properti di daerah Bekasi dan Jakarta Barat. Salah satunya adalah rumah yang ditempati oleh Sri Juminten. Namun tanda tangan pembeli rumah bukanlah milik Sri Juminten. Hasil pemeriksaan grafologi menunjukkan bahwa tanda tangan pada akta jual beli adalah buatan tidak konsisten dan kemungkinan besar dipalsukan oleh pihak lain. Satu nama mulai mencuat di antara dokumen palsu dan aliran dana mencurigakan Fikri Ramadan. Tim investigasi menyisir kemungkinan tempat persembunyian Fikri. Sebuah hotel kecil di daerah Tambun Selatan mencatat pernah menerima tamu bernama Ramdan F. pada bulan April 2015. Ketika tim memeriksa kamera keamanan hotel, terlihat seorang pria bertopi dan mengenakan hoodie hitam mendaftar tanpa membuka wajah sepenuhnya. Namun yang menarik, saat pria itu masuk kamar, ia menelepon seseorang dan mengatakan, sudah beres, dia nggak akan ganggu kita lagi. Tapi dapurnya harus dibongkar dulu. Rekaman suara itu direkam oleh sistem internal hotel untuk tujuan keamanan dan disimpan secara otomatis. Kapten Jaka memutar ulang kalimat itu berkali-kali. Dia nggak bilang dia sudah pergi atau sudah selesai. Dia bilang, beres. Itu bukan ucapan orang yang sedih. Itu ucapan orang yang menyelesaikan urusan. Tim forensik digital berhasil merekonstruksi sebagian data dari SIM card lama milik Maya yang rusak. Dalam folder tersembunyi mereka menemukan satu file rekaman suara berdurasi 41 detik. Rekaman itu berisi suara Maya sedang menangis. Ia berkata, kalau aku nggak keluar dari sini malam ini, tolong kasih ini ke siapapun yang bisa dipercaya. Mereka pikir aku nggak tahu, tapi aku lihat sendiri waktu Fikri bawa koper penuh dokumen ke dapur belakang.
Lalu terdengar suara pintu terbuka paksa dan suara laki-laki. "Kamu ngapain rekam-rekam?" Setelah itu, Henning. Tim struktural kembali mendalami tembok dapur dan ruang bawah lantai. Seorang tukang bernama Pak Warno datang atas panggilan penyidik. Ia mengaku pernah disuruh membongkar sebagian dapur rumah itu tahun 2015. Namun menurutnya ia hanya datang selama 2 hari. "Saya cuma ngecor ulang bagian lantai. Sudah disiapin rangka besinya, saya tinggal tuang semen dan ratakan." Saya tanya, "Kenapa dibangun baru?" Katanya sih, "buat tempat penyimpanan bahan makanan." "Yang nyuruh siapa?" tanya Letnan Sandi. "Bukan Bu Juminten, tapi seorang pemuda. Namanya Fikri." Pak Warno tidak tahu nama belakangnya, tapi yakin karena diberi upah tunai lebih tinggi dari biasa. "Saya sempat heran kenapa bagian bawahnya dikasih plastik dulu baru dikasih besi dan semen." Letnan Sandi menelusuri apakah ada laporan orang hilang lainnya dalam rentang waktu yang sama. Ia menemukan satu kasus mencurigakan seorang mahasiswa bernama Nadia Putri hilang tanpa jejak pada bulan Mei 2015. Ia juga berkuliah di jurusan desain angkatan di bawah Maya. Saat penyidik menemui keluarga Nadia, sang kakak mengatakan, Nadia sempat bilang dia mau bertemu seseorang yang bisa bantu urusan proyek kampus. Katanya namanya Fikri, kerja freelance. Setelah pertemuan itu, Nadia tidak pernah kembali. Tidak ada mayat ditemukan. Tapi pola hilangnya, waktu, lokasi keterlibatan Fikri, semua mengarah pada satu kemungkinan Maya bukan korban pertama. Saat menggeledah kembali ruang bawah dapur, tim menemukan selembar kertas kecil terlipat di balik bata yang longgar. Tertulis dengan pensil, "Jika kamu temukan ini artinya mereka belum sempat membersihkan semuanya. Jangan percaya siapapun, bahkan yang tampak baik. Aku terlalu dekat dengan sesuatu yang besar." Kapten Jaka menatap tulisan itu lama lalu berkata, dia tahu sejak awal dia bukan hanya menantang seorang pembunuh, tapi menantang sistem yang ingin semua ini tetap terkubur. Pagi itu ruang rapat di lantai 3, Polda Metro Jaya terasa lebih tegang dari biasanya. Semua anggota tim hadir, termasuk perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Kriminal Khusus. Di layar proyektor terpampang bagan alur uang dari PT Langit Karya Abadi yang bercabang ke sejumlah nama dan perusahaan lain. Di puncak bagan ada satu nama yang membuat ruangan mendadak hening. Bayu Prasetyo, mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum yang pensiun tahun 2018. Pria ini dikenal sebagai pengatur proyek dan memiliki koneksi kuat ke sektor properti. Kapten Jaka menunjuk garis merah yang menghubungkan nama Bayu dengan rekening penampung dana pembelian rumah Sri Juminten. Ini bukan transaksi acak. Uang yang dipakai beli rumah itu berasal dari proyek fiktif yang dikucurkan tahun 2014. Dan Fikri hanyalah kurir sekaligus eksekutor di lapangan. Investigasi mendalam terhadap PT Langit Karya Abadi membuka fakta baru. Perusahaan itu hanyalah satu dari 6 perusahaan bayangan yang dikendalikan lewat nomini atau pinjaman nama. Masing-masing membeli properti di titik-titik strategis di Jakarta, Bekasi, dan Depok. Semua properti ini berada di bawah nama individu yang tidak memiliki kemampuan finansial setara harga rumah tersebut. Maya Sari lewat buku sketsanya ternyata telah memetakan sebagian jaringan ini. Di halaman-halaman terakhir, ia menggambar diagram yang hampir sama dengan yang kini terpampang di layar tim penyidik. Letnan Sandi menggeleng pelan. Dia sudah terlalu dekat dan terlalu detail. Di tengah rapat ponsel Kapten Jaka bergetar. Nomor tidak dikenal. Saat diangkat, suara di seberang terdengar pelan dan terburu-buru. "Saya kenal Maya. Saya tahu kenapa dia dibunuh. Tapi saya tidak bisa bicara di telepon. Malam ini pukul 9 di warung kopi dekat stasiun Kranji. Sendiri." Sebelum Jaka sempat bertanya, panggilan itu terputus. Nomor tersebut saat dicek berasal dari ponsel sekali pakai yang hanya aktif beberapa jam sebelumnya. Malamnya Jaka datang seorang diri ke warung kopi kecil. Di sudut ruangan seorang pria paruh baya berjaket lusuh menunduk menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Namanya Budi Santosa, mantan staf administrasi di salah satu perusahaan bayangan yang dikelola Bayu Prasetyo. Budi menatap Jaka dengan mata lelah. "Maya datang ke saya tahun 2015. Dia bilang dia punya bukti pembelian rumah-rumah itu pakai uang proyek siluman. Dia minta saya simpan dokumen cadangan. Kalau dia tidak sempat cerita." "Di mana dokumen itu sekarang?" tanya Jaka. Budi menghela napas. "Ada di hard disk, tapi saya disuruh diam. Kalau saya buka mulut saya mati." 2 hari kemudian Budi menyerahkan sebuah hard disk eksternal yang dibungkus kain. Tim forensik digital segera membukanya. Isinya file laporan keuangan asli dari PT Langit Karya Abadi dan 5 perusahaan terkait. Bukti transfer antar rekening penampung. Salinan kontrak pembelian properti yang menggunakan tanda tangan palsu. Satu folder foto-foto properti termasuk rumah Geng 27 diambil beberapa bulan sebelum Maya menghilang.
Dalam salah satu foto terlihat Fikri sedang berdiri di depan dapur rumah Sri Juminten memegang gulungan plastik hitam dan linggis. Begitu keberadaan hard disk terendus tekanan mulai datang. 2 mobil tak dikenal memarkir di depan rumah orang tua Letnan Sandi. Kapten Jaka menerima amplop tanpa pengirim berisi foto dirinya saat keluar dari rumah. Peringatan itu jelas berhenti atau mereka akan menjadi target berikutnya. Namun Jaka justru semakin yakin bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Kini potongan teka-teki semakin jelas. Maya mengetahui aliran dana kotor yang dipakai membeli rumah. Ia mengumpulkan bukti dan menyimpannya di buku sketsa merah serta pada Budi. Fikri sebagai orang lapangan diperintahkan untuk mengamankan Maya. Setelah Maya hilang, dapur dibongkar untuk menyembunyikan jasadnya di bawah lantai. Semua ini berujung pada nama besar di puncak rantai Bayu Prasetyo. Kapten Jaka menatap timnya. Kita sudah memegang bukti, tapi menangkap Fikri saja tidak cukup. Kita harus buka jalan ke atas, dan itu berarti kita akan mengusik orang-orang yang tidak pernah mau terlihat. Fikri Ramadan selama ini seperti hantu. Muncul di rekaman tua disebut dalam pesan yang hampir dihapus dikenali oleh saksi, namun tak pernah benar-benar terlihat. Namun semuanya berubah pada pagi 7 Juli 2025. Tim intelijen Siber Polda mendeteksi transaksi kecil dari dompet digital tak dikenal yang digunakan untuk membeli rokok dan kopi instan di minimarket kawasan Cibitung. IP address yang terhubung berasal dari wifi warung internet lama, tempat yang sudah ditinggalkan sejak pandemi. Ketika tim datang, warung itu kosong. Namun pemilik warung berkata bahwa seorang pria kurus bermasker dan selalu datang malam hari sering menyewa komputer hanya untuk nonton video berita lama. Deskripsi fisik sesuai, kemungkinan besar, itu Fikri. Pukul 20 malam tim investigasi membagi 2 tim, satu menyamar sebagai pelanggan warung, satu lagi standby di kendaraan taktis. Tidak butuh waktu lama. Pukul 21.17 seorang pria masuk warung. Langkahnya pelan, topi diturunkan, masker kain menutup sebagian wajah. Tapi sorot matanya gelisah. Begitu ia duduk dan membuka browser, agen yang menyamar melihat layar ia sedang mencari berita tentang rumah Gang 27. Kode dikirim. Tim segera masuk. Pria itu mencoba lari menabrak bangku dan menjatuhkan CPU. Tapi dia tak bisa jauh. Fikri Ramadan berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam interogasi awal Fikri bersikap tenang. Ia hanya berkata, "Saya tidak kenal Maya, saya cuma pernah bantu desain ulang rumah itu. Apa salah?" Namun bukti-bukti sudah menumpuk. Video CCTV tahun 2015, sketsa wajah dari Maya, rekaman suara saat bertengkar, foto dirinya di depan dapur, catatan keuangan dari hard disk. Ketika dihadapkan dengan semua itu, Fikri hanya tertawa kecil. "Kalau kalian pikir saya pelakunya, silakan tahan saya. Tapi ingat, saya bukan aktor utama, saya cuma teknisi kecil." Kapten Jaka memutar salah satu rekaman suara terakhir dari Maya di depan Fikri. Suaranya gemetar tapi tegas. "Aku tahu siapa yang beli rumah itu. Aku tahu kenapa mereka tutupi. Dan aku tahu kau bukan sendiri. Tapi aku nggak takut." Fikri menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ditangkap ekspresinya berubah. Ia tidak tertawa, tidak menyela. Hening panjang. Kemudian pelan-pelan ia berkata, "Dia terlalu pintar untuk orang biasa, makanya mereka panik." Fikri akhirnya mengakui, ia diminta mengamankan Maya oleh seseorang bernama Pak H. Maya sempat merekam semua percakapan mereka. Setelah insiden malam itu, Fikri panik dan menyembunyikan mayat Maya di bawah dapur, lalu membayar tukang untuk mengecor ulang lantai. Beberapa minggu kemudian ia pergi dan tak pernah kembali ke rumah itu. Namun saat ditanya siapa Pak H, Fikri hanya menjawab, "Kalau saya sebut saya mati, kalian juga bisa." Sementara itu, tim kriminal ekonomi menemukan bukti baru transfer dana besar dari perusahaan bayangan ke sebuah rekening di luar negeri atas nama Hendra Wijaya, Direktur Utama PT Kencana Properti Mandiri, salah satu jaringan yang terhubung dengan Bayu Prasetyo. Hendra dikenal sebagai orang kepercayaan Bayu dan memiliki izin akses terhadap seluruh transaksi properti. Transfer terakhir terjadi 2 hari setelah Maya Sari hilang. Letnan Sandi menyimpulkan, mereka tahu Maya akan membuka mulut, dan mereka bayar siapapun untuk membungkamnya. Fikri, cuma tangan. Begitu Hendra Wijaya disebut, tekanan datang lagi. Kapten Jaka ditawari promosi mendadak lewat surat anonim. Letnan Sandi dihubungi teman lama yang menyarankan agar fokus pada kasus lain. Saksi Budi Santosa nyaris ditabrak oleh motor tanpa pelat. Media mulai memberitakan bahwa penyidikan berlebihan dan tidak berdasar. Namun semua itu justru memperkuat tekad tim. Maya mungkin sudah mati, tapi kebenaran belum. Kapten Jaka menyusun rencana penangkapan terhadap Hendra. Tapi ini bukan sekadar penangkapan hukum. Ini adalah langkah politik, karena jika Hendra jatuh, Bayu Prasetyo akan terbuka sebagai dalang. Namun sebelum itu, Jaka ingin satu hal, rekonstruksi malam Maya Sari terbunuh.
Ia ingin tahu apa yang benar-benar terjadi di malam gelap itu di balik tembok dapur sempit itu. Karena di sanalah semua akan dimulai kembali. 22 Juli 2025, hujan tipis membasahi halaman rumah kecil di Gang 27 Bekasi. Rumah itu kini sepi, garis polisi telah dilepas namun bekas luka di lantainya masih terlihat. Dinding dapur belum diperbaiki sepenuhnya. Masih ada noda di lantai yang tak bisa dibersihkan. Di ruang tengah tim investigasi bersiap melakukan rekonstruksi penuh kejadian malam 12 Maret 2015 malam saat Maya Sari, seorang perempuan muda dengan kepala penuh keberanian, dibungkam untuk selamanya. Pemeran pengganti memperagakan adegan sesuai hasil penyelidikan dan pengakuan Fikri. Pukul 22.45 Maya menerima pesan dari Pak H untuk bertemu besok. Pukul 23.00 Fikri datang lewat pintu belakang membawa koper. Maya dan Fikri berdebat, rekaman suara menunjukkan Maya menolak dibeli. Maya mengatakan, "Aku akan kirim semua ini ke wartawan kalau kalian terus bohong." Saat itulah Fikri mengayunkan obeng besar. Maya terjatuh membentur lantai tidak bergerak. Panik Fikri memeriksa denyut nadi, lemah. Ia menutup mulut Maya dengan kain dan menarik tubuhnya ke bawah lemari dapur. Pagi harinya ia datang kembali dengan alat bangunan dan mulai membangun lantai baru di atas tubuh Maya yang belum bernyawa. Tanggal 23 Juli, setelah bukti transfer dokumen properti dan pengakuan Fikri, dikumpulkan, penyidik mengeluarkan surat penangkapan resmi untuk Hendra Wijaya. Di sebuah kantor properti mewah di Jakarta Selatan, Hendra, yang awalnya tenang, mulai panik ketika Kapten Jaka menunjukkan salinan laporan keuangan gelap. Hendra berdalih, "Saya hanya menuruti perintah, bukan saya yang menyuruh membunuh." Namun suara Maya diputar ulang, suara yang terekam 8 tahun lalu. "Jika aku tidak keluar malam ini, tolong pastikan nama Hendra dan Bayu muncul. Mereka yang ada di balik semuanya." Hendra terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Bayu Prasetyo, nama yang selama ini hanya disebut-sebut, akhirnya dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi. Media nasional meledak. Skandal properti, pencucian uang, dan dugaan pembunuhan dalam satu rangkaian. Namun Bayu licin. Pengacaranya memainkan kartu politik. Sidang diundur, bukti ditantang. Tapi tekanan publik terus membesar. Kapten Jaka tahu, mungkin Bayu akan lolos hukum, tapi dia tidak akan lolos dari sejarah. Kita akan terus buka lembar demi lembar. Di pemakaman umum daerah Pondok Kelapa, sebuah nisan kecil berdiri. Tertulis, Maya Sari 1991, 2015. "Diamku bukan berarti kalah. Aku hanya menunggu saatnya bicara." Upacara kecil digelar. Hanya beberapa orang hadir, tim investigasi Budi Santosa dan 2 mantan dosen Maya. Namun suasana khidmat. Kapten Jaka meletakkan setangkai bunga melati di atas nisan, lalu berdiri diam beberapa saat. Dalam laporan akhir yang diketik oleh Letnan Sandi tertulis, Maya bukan hanya korban pembunuhan. Ia adalah pengungkap awal dari sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang menyembunyikan diri di balik akta tanah tanda tangan palsu dan rumah-rumah diam. Ia melawan sendirian, tapi suaranya kini menjadi milik kita semua. Video dokumenter pertama dari kasus ini dirilis di YouTube. Judulnya Jakarta Bau Aneh dari Dinding Kasus, yang hampir terkubur selamanya. Dalam 24 jam video itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Ribuan komentar mengalir. Dia mati 2 kali. Sekali di tangan pembunuh dan sekali lagi karena dunia melupakannya. Semoga semua Maya yang lain di luar sana tidak harus sendirian. Kanal Kisah Kriminal Radio menutup video dengan kalimat, "Jika Anda merasa cerita ini menyentuh dan membuka mata, bantu kami sebarkan. Biarkan Maya berbicara lewat suara Anda. Bau busuk dari dinding bukan sekadar bau kematian. Itu adalah panggilan. Panggilan dari kebenaran yang ditinggalkan. Panggilan dari mereka yang tak sempat bicara. Dan panggilan bagi kita semua untuk tidak tinggal diam."